kamu bisa lihat hal yang orang lain nggak bisa lihat gitu. Setiap saya bangun jam 1, jam 2 malam, tiba-tiba saya lihat itu sosok itu udah ada di atas kepala saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Rosani Azahra, biasa dipanggil Ocha. Aku umur 21 tahun. Aku bekerja sebagai pengajar. Di sini aku mau cerita tentang pengalaman aku yang mungkin banyak di luar sana ngerasain hal sama kayak aku, tapi takut buat atau susah buat ngadepin semua itu. Aku dari kecil bisa ngelihat hal-hal yang gak semua orang bisa lihat. Awal mulanya sebenarnya dari benar-benar pertama kali ngeliat itu dari umur 5 tahun. Ya, dari umur 5 tahun, dimana yang di situ almarhum nenek saya meninggal. Tapi satu hal dimana di saat saya lagi pergi sama ayah saya ke kebun, saya tuh suka ke kebun sana di belakang sama ayah saya, di mana ada satu pohon yang menurut saya agak janggal. Ayah saya naik ke pohon itu. Di situ saya disuruh tunggu. Di saat nunggu, ayah saya masih di atas. Tiba-tiba ada salah satu sosok yang narik tangan saya, yang bentuknya besar, hitam, dari kepala sampai kaki tuh yang bulu semua. Saya pasti di sana langsung kayak teriak, ketakutan. Sampai ayah saya yang di atas buru-buru turun ke bawah. Tapi alhasil nggak ada apa-apa, sampai ayah saya malah kayak marah gitu. Justru saya yang kayak, saya bener kok lihat gitu. Tapi nggak ada yang percaya. Dari situ saya ngerasa apa yang saya lihat nggak semuanya harus saya kasih tahu ke orang. Nah, dari situ saya langsung belajar kayak, oh ya udah, semua saya pendem sendiri. Akhirnya dari mulai SD, dari umur 6 tahun itu saya kayak yang ya udah diem, apa-apa sendiri, apa-apa yang kayak mendem. Sampai SMP itu benar-benar dimana saya punya ketemu sama sosok makhluk yang bisa dibilang awal mula saya punya teman makhluk gaib. Awal mula teman punya makhluk yang seperti itu. Iya. Gaib. Awalnya tadinya nggak percaya gitu, kayak ya udah, dimana ada satu waktu saya lagi belajar, pulpen saya jatuh, otomatis saya ambil dong ke bawah untuk ambil pensil saya itu. Pas saya ambil, tiba-tiba ada satu sosok yang bikin saya kaget, perempuan, rambut panjang, anak kecil. Di sana teman-teman saya nggak ada yang percaya, sampai saya bilang itu ada anak kecil di bawah gitu. Mereka pada yang kayak mana. Pas saya lihat lagi, ya memang hilang. Sebenarnya sih waktu itu nggak kayak nganggep dia teman, lebih kayak ih apa gitu, ngapain di sini gitu kan. Terus tiba-tiba dia yang kayak, kan namanya kita di sekolah pasti ada dong yang nggak suka. Oh iya. Tiba-tiba teman saya itu yang sering kayak ngejailin saya, yang saya pernah hampir jatuh sama teman saya tuh, dia jatuh Kak di depan pintu, didorong. Oh sama itu makanya saya ih gak boleh gitu kan, kayak aduh gitu kan, jangan gitu. Dari situ kayak dia sering kayak, Rosa jangan sama dia gitu, Rosa jangan deket dia gitu. Saya pernah namanya di sekolah kan pasti ada circle dong. Saya dideketin sama teman-teman saya tuh yang kayak cuma buat sekedar kepo sama cowoknya, kayak nanya-nanya, Cak, cowok gue gimana? gitu. Terus setelah kayak gitu, saya mulai sering lihat anak kecil yang keliaran itu, anak kecil yang saya temuin di bawah kolong meja. Saya lihat dia masuk kelas saya, tiba-tiba saya panggil teman-teman saya yang kayak, mana Cak? Nggak ada gitu. Nggak ada. Sampai saya berani ngomong sama salah satu guru saya, almarhum. Saya ngomong, Pak, kok saya ngelihat hal ya, tapi orang lain nggak lihat. Bahkan saya pernah adu mulut sama teman saya bilang, ini ada, di situ ada gitu. Tapi teman saya malah yang kayak,
apaan sih gitu, lu halu gitu. Dari situ kayak sama guru saya bilang, gak apa-apa gitu, berarti kamu bisa lihat hal yang orang lain gak bisa lihat gitu. Itu kelebihan, tapi menurut saya itu bukan kelebihan gitu, karena itu mengganggu banget. Sampai itu kan pas SMP itu saya udah mulai kayak sering cerita, dia sering ikut ke rumah teman saya, ke rumah saya, maaf. Terus tiba-tiba saya pulang sekolah, saya mulai peka sama hal yang ada di dalam rumah saya. Namanya orang tua ya, Kak. Dia tuh nyimpen barang-barang kayak batu, walau dia sebenarnya nggak suka sama yang hal kayak gitu, cuma kayak batu, terus benda-benda kayak samurai, gitu-gitu. Tapi kan yang ngerasain saya ya, mereka nggak tahu gitu. Ayah saya nggak percaya gitu saya ngomong kayak gini gitu. Jadi yang kayak, oh ya udah gitu, pendam sendiri. Paling kalau udah ngerasa gerahnya, saya kamar saya gitu, atau saya keluar gitu. Terus di saat udah SMP itu, saya udah mulai kayak terbiasa sama ngelihat hal-hal yang kayak, oh ya kayak gini gitu. Sampai namanya di museum, saya udah ngelihat yang kayak Museum Monas, Museum Fathahillah. Oh iya, oke. Ya, di sana saya ngelihat yang kayak hal-hal yang wah. Tapi saya penasaran, pernah masuk ke dalam situ, cuma kayak sebentar udah keluar lagi. Banyak ya? Banget, parah. Itu benar-benar yang kayak salah satu hal yang paling saya anti, salah satunya museum, terus sama rel kereta. Itu dua tempat yang paling saya takutin ya, oke. Iya, lebih kayak aduh, gak usah lihat, gak usah kayak, makanya lebih kayak nunduk gitu. Betul-betul mengganggu itu ketika saya udah mulai masuk SMA. Pas kelas 1 SMA sempet kayak mental saya juga hancur karena ngelihat yang kayak itu bener-bener setiap hari saya lagi makan tiba-tiba ada yang hal paling parah di SMK saya, makhluk yang dari kepala sampai kaki itu gak ada kulit. Itu yang bikin saya kayak tiap mau makan ngelihat itu kayak saya nggak mau, nggak nafsu. Udah gitu setiap kamar mandi, dan karena di sekolah SMK saya itu SMK swasta salah satu di Jakarta itu emang terbilang asri ya, masih banyak pohon-pohon besar, pohon-pohon kapuk. Itu sekolah dari mama saya juga pernah masuk situ dulu. SMK-nya di situ. Iya, saya sampai pernah kayak pengen nguak, ngerti gak sih Kak? Penasaran. Nguak kayak ini ada something gitu. Ini ada makhluk yang benar-benar ngeganggu. Saya sampai inget, bukan saya sih yang ngasih nama. Dia yang kayak nyebut dirinya kayak si manis. Karena emang cantik, anak sekolah situ. Saya curiga dia pernah bunuh diri di sana. Tapi setiap saya tanya sama kepala sekolah, orang-orang sekolah, mereka bilang kayak nutupin gitu Kak. Iya kayak enggak kok, enggak ada di sini, enggak ada gitu. Cuma kan yang ngerasain saya, bahkan ada teman saya juga yang keganggu. Terus di SMK itu benar-benar yang kayak bisa dibilang hampir tiap minggu saya kesurupan. Sampai paling lama itu saya pingsan 2 jam kayaknya. Benar-benar yang kayak nggak bangun, sampai udah benar-benar kayak hidung, mulut itu sampai kena minyak. Iyalah yang biasa biar nanti bisa bangun kayak kan. Iya, segala macam minyak dipakai sampai kepala sekolah saya yang perempuan. Untungnya perempuan, dia sampai gampar muka saya. Biar bangun tuh. Iya, biar bangun, tapi saya nggak bangun-bangun. Sampai salah satu teman saya bilang, "Cak, tadi lu sempet nggak nafas gitu." Makanya pada panik semua. Dari situ kita kayak, yakin gitu, demi apa sih gitu. Nggak mungkin lah gitu. Sampai saya pernah yang abis istirahat, bel masuk, saya lagi naik ke atas tangga, tiba-tiba jatuh karena berbenturan. Karena itu benar-benar banyak banget. Sampai saya minta sama mama saya untuk berulang kali saya minta sama mama saya, "Mah, aku nggak kuat di sini. Aku nggak bisa setiap hari ngelihat yang kayak gitu." Bahkan makhluk yang saya takutin banget, yang saya bilang dari ujung kaki sampai ujung kepala itu nggak ada kulit, itu tuh sampai ganggu sampai ke kamar saya, ke rumah saya. Setiap saya bangun jam 1, jam 2 malam, tiba-tiba saya lihat itu
sosok itu udah ada di atas kepala saya. Untuk di luar sana mungkin yang kerja dengan mata batin terbuka atau turunan mata batin terbuka emang berat ya. Di saat kita lagi ngetik komputer, tiba-tiba ada yang manggil-manggil, atau di saat lagi ngelakuin pekerjaan tiba-tiba ada yang benar-benar ganggu, sampai mau istirahat, mau makan aja harus fokus sama hal yang di depan kita, sedangkan itu sulit. Tapi satu deh, mata batin terbuka itu bukan suatu hal yang sifatnya kayak kutukan kok. Mata batin itu bagi orang lain banyak ngiranya itu suatu kelebihan gitu. Jadi nggak apa-apa, jalanin aja. Nanti bakal ada titik terangnya kok. Untuk yang udah nonton di live, terima kasih sudah mau menonton video ini. Dimohon untuk like, komen, dan subscribe. Dah, terima kasih.